Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Seno Andisya Putra dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, yaitu pengendali suhu yang akan dikerjakan LKM atau lembar kerja mahasiswa. Nah, berikut merupakan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses, yaitu respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, yaitu pengendali suhu. Nah, yang pertama yaitu data hasil pengamatan kondisi kritis. Di sini diketahui dari PPC yaitu sebesar 4,5, dan di bawahnya ada data yaitu waktu dan persen PV yang akan digunakan untuk membuat grafik. Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat grafik pengamatan, grafik kondisi kritis. Nah, pada grafik kondisi kritis ini menggunakan data di atas yaitu waktu dan persen PV, untuk sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya yaitu persen PV, dan didapatkan hasil grafik seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai PC berdasarkan grafik dan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Nah, untuk PBC-nya sudah diketahui sebelumnya yaitu 4,5, dan untuk PC-nya itu didapatkan nilai sebesar 12,5 detik atau setara dengan jarak 0,5 cm. Nah, pada PC ini didapatkan dari perbandingan. Nah, pada perbandingan ini itu digunakan perbandingan waktu dalam bentuk second dan jarak dalam bentuk cm. Nah, pada perbandingan yang pertama yaitu waktu 10 detik dan jaraknya sebesar 0,4 cm. Untuk menentukan perbandingan ini kita bisa menggunakan penggaris pada grafik. Nah, pada kotak kecil pertama ini, diukur pada penggaris didapatkan nilai sebesar 0,4 cm dan waktunya sebesar 10 detik. Nah, untuk 10 detik ini didapatkan dari dalam kotak besar ini kan. Kotak besar ini kan terdapat 5 kali 5 kotak kecil. Nah, pada 5 kotak kecil ini nilainya 50. Jadi nilai dari satu kotak kecil itu sebesar 10 detik. Nah, dan untuk perbandingan yang kedua, untuk waktunya sebesar 22,5 detik dan jaraknya yaitu 0,9 cm. Nah, untuk 0,9 cm ini didapatkan dari garis yang pertama ini. Yang pada garis pertama ini. Dan untuk waktunya digunakan perhitungan yaitu 0,9 dibagi dengan 0,4 kemudian dikali dengan 10. Didapatkan nilai sebesar 22,5. Dan untuk yang ketiga yaitu 35 ini. Untuk jaraknya sebesar 1,4. Dilewatkan dari pengukuran menggunakan penggaris 1,4 dan mendapatkan nilai 35, itu 1,4 dibagi dengan 0,9 kemudian dikali 22,5, didapatkan hasil yaitu 35. Nah, dan untuk menghitung nilai dari PC ini yaitu dengan cara 35 ini dikurangi dengan 22,5, didapatkan hasil 12,5 untuk satuan waktunya. Kemudian 1,4 ini dikurangi dengan 0,9 ini
dan didapatkan hasil yaitu 0,5 cm. Selanjutnya menuju pada tabel untuk mencari PB, KC, dan tau D. Untuk model yang pertama yaitu model P, mencari PB dapat dengan cara menggunakan rumus di gambar ini. Untuk P, rumus PB-nya yaitu 2 kali PBC. PBC-nya kan 4,5 sehingga hasilnya yaitu 9. Kemudian untuk KC-nya yaitu 100 dibagi oleh PB-nya. Jadi 100 dibagi 9 yaitu hasilnya 11,111. Untuk PI-nya, PI dari PB dari PI yaitu 2,2 dikali PBC, yaitu 4,5 dikali 2,2, yaitu hasilnya 9,9. Kemudian untuk KC-nya sama, yaitu 100 dibagi dengan 9,9, yaitu hasilnya 10,1010. Untuk taunya bisa digunakan rumus pada gambar ini, yaitu 0,83 dikali PC. Jadi 0,83 dikali PC-nya yaitu 12,5 detik, sehingga hasilnya yaitu 10,375. Kemudian tau D-nya tidak ada. Kemudian untuk PID-nya, rumus mencari PB-nya yaitu 1,7 dikali PBC. Jadi 1,7 dikali oleh 4,5 sehingga didapatkan hasil 7,65. Kemudian KC-nya yaitu 100 dibagi 7,65 didapatkan hasil yaitu 13,0719. Kemudian untuk tahunnya didapatkan dari rumus ini 0,5 dikali PC dan dihasilkan yaitu 6,25 ini. Kemudian tau D-nya yaitu 0,13 dikali PC. Didapatkan hasil yaitu 1,625. Untuk selanjutnya yaitu LKM tentang P atau proporsional. Untuk LKM ini pada datanya tipenya yaitu servo, kemudian pengendalinya P, SP1-nya 40%, kemudian SP2-nya 45%. Kemudian PB-nya yaitu 9, tahunnya tidak ada, tahun D-nya tidak ada. Data ini didapatkan dari tabel kondisi kritis tadi. Kemudian terdapat data pengamatan dan persen PV. Nah, data pengamatan ini akan digunakan untuk membuat grafik. Nah, dan didapatkan hasil grafik seperti gambar berikut. Sama sumbu X-nya yaitu waktu dan sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Nah, untuk parameternya ini ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Untuk menentukan overshoot dan decay ini, kita perlu nilai dari A, B, dan C. Di mana untuk mencari nilai A ini, yaitu nilai dari puncak tertinggi yang ada pada grafik ini, dikurangi dengan PV konstan garis ini, kuning, dan didapatkan nilai sebesar 1,1. Kemudian untuk B-nya ini PV konstan ini sebesar 44,3 dikurangi dengan nilai awal pada grafik. Nah, nilai awal pada grafik ini kita bisa lihat di datanya, yaitu ini 41,8. Sehingga nilai B-nya yaitu 44,3 dikurangi dengan 41,8. Sehingga nilai B-nya yaitu 2,5. Kemudian untuk C-nya yaitu nilai puncak kedua dikurangi dengan nilai PV konstan.
Jadi puncak kedua ini dikurangi dengan garis konstan ini, sehingga didapatkan hasil yaitu 0,3. Nah, untuk setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, kita bisa menghitung nilai dari overshoot dan decay ratio. Untuk overshoot sendiri itu nilai dari A dibagi dengan B. Jadi 1,1 dibagi dengan 2,5 dan didapatkan hasil yaitu 0,44. Dan untuk decay rasionya itu nilai C 0,3 dibagi dengan nilai A 1,1 sehingga didapatkan hasil yaitu 0,2727. Nah, sedangkan untuk peak time ini peak time ini adalah waktu pada puncak tertinggi atau puncak pertama. Pada waktu ini dapatkan nilai yaitu sebesar 8 detik. Dan untuk rise time ini waktu pertama kali terbentuk PC konstan, yaitu di sini, di sini. Nah, waktu pertama kali terbentuk ini pada detik ini itu didapatkan waktu sebesar 6 detik. Dan untuk response time-nya ini waktu yang dibutuhkan pada saat keadaan konstan pada titik yang ada di sini. Yaitu sebesar 429 detik. Kemudian untuk period of oscillation-nya yaitu jarak antara dua puncak, yaitu puncak pertama dan puncak yang kedua di sini. Dua puncak ini jaraknya yaitu 17 detik. Nah, dan untuk offsetnya ini yaitu SP dikurangi dengan PV. Dari SP-nya sudah diketahui di awal tadi, yaitu sebesar 45%. Kemudian untuk PV-nya ini kita lihat dari garis ini, yaitu yang warna kuning ini yaitu sebesar 44,3. Jadi didapatkan SP dikurangi PV yaitu 0,7%. Nah, selanjutnya yaitu data hasil pengamatan tuning untuk pengendali PI-nya. Diketahui yaitu tipenya yaitu servo, pengendalinya PI, SP1-nya 40%, kemudian SP2-nya 45%, kemudian PB-nya 9,9, tahunnya 10,38, dan tahun D-nya tidak ada. Nah, dari data ini didapatkan dari tabel di kondisi kritis tadi. Kemudian terdapat data pengamatan yaitu waktu dan persen PV. Nah, data ini digunakan untuk membuat grafik. Inilah grafiknya. Nah, kemudian untuk parameternya sama, tetapi overshoot dan decay ratio-nya itu tidak diketahui karena pada grafik tidak ada nilai dari A, B, C, sehingga tidak ada nilainya. Dan untuk rest time-nya ini diketahui yaitu 42 detik, kemudian response time-nya 458 detik, dan untuk offset-nya yaitu SP dikurangi PV, SP-nya yaitu 45 dan PV-nya yaitu 44,9, sehingga didapatkan hasil yaitu 0,1%. Kemudian data hasil pengamatan tuning untuk yang PID, tipenya yaitu servo, pengendalinya PID, SP1-nya 40%, SP2-nya 45%. Untuk PB-nya yaitu 7,65, tahunnya 6,25, tahun D-nya 1,63. Ini didapatkan dari data hasil tabel di kondisi kritis. Kemudian terdapat data pengamatan berisikan waktu dan persen PV untuk membuat grafiknya. Ini dia grafiknya.
Kemudian menentukan analisis parameter respon hasil tanding. Nah, untuk A-nya diketahui yaitu 0,2, B-nya 3,9, C-nya 0,2. Nah, kemudian dapat dicari yaitu overshoot-nya dari 0,2 per 3,9, yaitu hasilnya 0,0513. Kemudian degree ratio-nya 1 didapatkan dari C per A yaitu 0,2 per 0,2. Kemudian peak time-nya didapatkan yaitu 15 detik, rise time-nya 12 detik, kemudian respon time-nya 506 detik, kemudian period of oscillation-nya 2, dan offset-nya yaitu SP dikurangi PV yaitu 45 dikurangi 44,9 yaitu 0,1%. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.